Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslim Brander. Pakaian adalah komoditas jualan yang akan selalu ada selama manusia masih memakai pakaian. Ya, artinya bisnis ini akan selalu langgeng dari masa ke masa. Pakaian terus memenuhi pasar dikarenakan terus adanya permintaan. Yang membedakan dari masa ke masa adalah modelnya. Nah, di dalam Islam jelas sudah ada aturan tentang memakai pakaian. Di antaranya wajib menutup aurat. Terus ada pertanyaan, bagaimana hukum menjual pakaian yang tidak menutup aurat? Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, sementara aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Dan aurat ini wajib ditutup dengan pakaian yang ditentukan oleh syariat, di antaranya tidak ketat, transparan, atau menyerupai lawan jenis. Namun aurat di dalam rumah di depan mahramnya berbeda dengan aurat di tempat umum. Misalnya, wanita ketika di depan umum diwajibkan menutup seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan dengan gamis dan kerudung, dan disunahkan memakai cadar. Sedangkan di rumah di depan mahramnya, maka wanita boleh menampakkan tempat-tempat perhiasannya seperti gelang tempatnya di pergelangan, anting-anting tempatnya di kuping, dan kalung tempatnya di leher, dan gelang kaki tempatnya di pergelangan kaki. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putri suami mereka, dan saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita muslimah. Abu Bakar Al-Jassos rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan yang tampak kandungan ayat ini adalah memperbolehkan menampakkan perhiasan untuk suami dan orang-orang yang disebutkan bersamanya dari para bapak dan lainnya, dan diketahui bahwa maksud tempat perhiasan adalah wajah, tangan, dan lengan. Kandungan dalam ayat itu juga dibolehkan melihat apa yang telah disebutkan dalam ayat ke tempat-tempat ini, yaitu tempat perhiasan dalam, karena di awal ayat dikhususkan dibolehkan hiasan luar untuk orang-orang non-mahram dan dibolehkan bagi suami dan mahram melihat perhiasan dalam. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Zubair, yang dimaksud adalah seperti anting-anting, kalung, gelang, dan gelang kaki. Sehingga di sini jelas menjual pakaian yang ditujukan untuk dipakai di rumah di depan mahramnya, maka tidak masalah menjual pakaian untuk wanita yang biasa dipakai di rumah. Terus bagaimana menjual pakaian yang tidak wajar dipakai di rumah, semisal pakaian seksi? Perlu diketahui di dalam kamar khususnya bersama suami, maka tidak ada aurat yang wajib ditutup menurut pendapat mayoritas ulama. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Maka menjual pakaian seksi untuk dipakai perempuan di depan suaminya tidak menjadi masalah. Hanya di sini perlu ada catatan untuk menghindari terjadinya keharaman yang mengiringi jual beli ini. Pertama, tidak memakai model dalam promosi produk ini. Sebab jika memakai model, maka kita akan menampilkan aurat yang itu jelas dilarang di dalam syariat Islam. Kedua, untuk pakaian seksi, tidak memajang manekinnya di tempat umum, misalnya di pinggir jalan. Hal ini untuk menghindari dilihat oleh orang-orang sehingga muncul pikiran kotor dalam dirinya. Ketiga, memberi catatan kepada pembeli untuk memakainya di tempat yang seharusnya. Misal ketika kita menjual pakaian rumah di hang tagnya dicantumkan pakai hanya di depan mahram, atau ketika menjual baju seksi di hang tagnya dicantumkan pakai hanya di hadapan suami. Dengan begitu kita turut berdakwah agar pakaian itu dipakai di tempat yang seharusnya, dan jikapun pembelinya memakai di tempat umum, maka kita telah berlepas diri. Like jika video ini bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.